إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudara-saudari ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Tinggal menunggu hasil ru'yatul hilal dan pengumuman dari pemerintah kita. Maka kita akan berjumpa dengan syahrul Ramadan. Bulan yang merupakan nikmat sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Bulan yang membuat setiap mukmin berbahagia, bergembira, berjumpa dengannya. Kenapa seorang mukmin bergembira dan berbahagia bisa berjumpa dengan syahrul Ramadan? Karena banyaknya keistimewaan yang Allah berikan pada bulan tersebut. Ramadan, bulan ampunan. Karena barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, diampuni dosanya yang telah lalu. Karena di bulan Ramadan barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, dengan qiyam, dengan salat, dengan penuh keimanan dan ikhlas, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena di malam Ramadan, di 10 terakhir, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang menghidupkannya dengan ibadah, dengan salat, dengan Quran, dengan penuh keimanan, keikhlasan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, syahrul Quran. Karena di bulan Ramadan lah diturunkan Al-Quran. Maka di malam-malam Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang Al-Quran itu bersama Jibril alaihi salam. Begitu juga para salafus saleh. Mereka memperbanyak bacaan Al-Quran, tilawatul Quran di bulan Ramadan, khususnya di malam-malamnya. Ini diantara yang membuat kita gembira dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Namun wahai saudaraku, wahai saudariku kaum muslimin dan muslimat, di sisi lain ada malam-malam yang penuh dengan kesedihan. Bahkan dia hanya satu malam saja. Kalau malam-malam Ramadan kita bergembira dengan ibadah, dengan qiyam, dengan tilawatul Quran, ada satu malam yang sangat menyedihkan, yaitu malam ketika diangkatnya Al-Quran. Kalau malam Ramadan atau bulan Ramadan, bulan Al-Quran, karena pada Ramadanlah diturunkan Al-Quran, ada satu malam, malam itu adalah malam diangkatnya Al-Quran. Dan itu adalah malam yang paling menyedihkan bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bangun paginya, mereka sudah tidak ingat lagi bahkan Al-Fatihah. Tidak ada lagi di hafalan mereka, di dada mereka. Sudah Al-Fatihah yang paling mudah mereka hafal, yang selalu mereka baca, hilang. Tidak ada lagi tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran di mushaf. Bahkan yang diukir-ukir. Tidak akan ada lagi. Semuanya hilang. Diangkat oleh Allah.
itu terjadi di akhir zaman. Nah, malam ini kita akan coba merenung hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang diangkatnya Al-Quran di akhir zaman. Agar menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kegembiraan dengan datangnya bulan Al-Quran ini bukan hanya kegembiraan sekedar bergembira saja, tapi harus ada bukti nyata dalam amalan kita. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan peristiwa tentang diangkatnya Al-Quran tersebut. Saya akan bacakan beberapa hadis di antaranya. Mari kita simak dengan hati kita sebelum menyimak dengan telinga kita. Betapa mengerikannya malam itu. Dan betapa menyedihkannya esoknya saat manusia terbangun. Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu berkata, La yusrayanna 'ala al-Qur'ani dhata lailatin fala yutraku ayatun fi mushafin wala fi qalbi ahadin illa rufi'at. Akhrajahu ad-Darimi bisanadin sahih. Kata sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, sungguh pasti akan diangkat Al-Quran pada suatu malam. Maka tidak disisakan atau tidak ditinggalkan satu ayat pun di dalam mushaf atau di hati seseorang, melainkan diangkat pada malam itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad sahih. Kemudian Al-Imam Ad-Darimi juga mengeluarkan atau meriwayatkan dengan sanad yang lain. Para ulama mengatakan hasan ghairihi, sanadnya juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aktsiru tilawatal Qur'an qabla an yurfa'." Perbanyaklah membaca Al-Qur'an sebelum ia diangkat. Beliau mengatakan itu dulu di zaman sahabat. 1000 tahun lebih, 1000 tahun yang lampau. Bagaimana kalau di zaman sekarang beliau melihat orang-orang menggantikan Al-Quran dengan tulisan-tulisan manusia, dengan berita, informasi-informasi. Orang-orang menggantikan Al-Quran dengan nyanyian, bait-bait syair. Apa yang beliau katakan? Beliau berkata, "Aktsiru min tilawatil Qur'ani qabla an yurfa'." Perbanyaklah membaca Al-Qur'an sebelum ia diangkat. Qalu, "Hadhihi al-masahif turfa'." Fa kaifa bima hadhihi al-masahif turfa'? Fa kaifa bima fi sudurir rijal? Maka orang yang mendengarkan ketika itu, yang hadir di majelis beliau berkata, mushaf ini mungkinlah diangkat. Bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran itu yang ada di dada-dada para penghafalnya? Maksudnya yang kita hafal. Kalau tulisan, mushaf, kitab itu diangkat, ya mungkin. Tapi kalau yang ada di hati kita, yang di dada kita, yang kita hafal, surah Al-Fatihah, kemudian surat-surat yang lainnya, yang sering kita baca, yang kita hafal, apakah itu diangkat juga? Qal Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu berkata, "Yusra alaihi lailan fayusbihuna minhu fuqara." Diangkat Al-Quran itu pada malam hari. Yusra. Yusra itu malam, di malam hari diangkatnya. Fayusbihun, dan pada pagi harinya manusia minhu fuqara. Mereka fuqara, fakir, butuh. Artinya mereka nggak punya apa-apa lagi dari mushaf itu. Sudah tidak ada. Bahkan yang dihafal mereka pun hilang. Itu maksudnya. Wa yansawna qawla la ilaha illallah. Bahkan mereka lupa ucapan la ilaha illallah.
wa yaqauna fi qaulil jahiliyati wa asy'arihim. Lalu mereka pun jatuh dalam perkataan-perkataan jahiliyah dan syair-syair mereka, nyanyian-nyanyian, musik-musik menggantikan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, oleh Al-Imam Ad-Darimi. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi nanti setelah keluarnya dabah, hewan. Jadi keluar dari bumi dabah, hewan melata, ya, di akhir zaman ketika kerusakan sudah merebak di mana-mana, manusia semuanya rusak. Ketika mereka meninggalkan syariat Allah dan menggantikan agama yang hak ini dengan kebatilan, kemaksiatan, penyimpangan, kesesatan. Ketika itu Allah keluarkan dabah, hewan melata di bumi. Ada yang mengatakan itu keluarnya di Mekah, ada yang mengatakannya di tempat yang lainnya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas serta yang lain-lainnya. Di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang diangkatnya Al-Quran di akhir zaman, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir juga dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau berkata, la yuntaza'anna hadzal Qur'an min baini azhurikum. Sungguh Al-Quran ini akan diangkat, diambil dari hadapan kalian. Qila lahu, lalu ditanyakan kepadanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Itu kunyah Ibnu Mas'ud. Abu Abdurrahman. Kaifa yuntaza'u wa qad athbatnahu fi qulubina wa athbatnahu fi masahifina. Wahai Abu Abdurrahman, bagaimana Al-Quran itu diangkat? Kita sudah athbatnahu. Athbat itu menetapkan, mengokohkan di hati kita. Maksudnya menghafal. Para penghafal Quran banyak. Kita sudah menghafalkannya di dada kita. Dan kita sudah menuliskannya di mushaf kita. Bagaimana ia diangkat? Qal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, yusra alaihi fi lailatin. Diangkat Al-Quran itu pada suatu malam. Fala yabqa fi qalbi abdin wala mushafin minhu syai'. Maka tidak tersisa satupun di hati seseorang ataupun di mushaf. Tidak ada sedikit pun yang tersisa. Hilang. Bahkan ukir-ukiran ayat Al-Quran yang di masjid, di atap-atap semuanya itu hilang. Nggak ada lagi. Tidak ada lagi yang bisa dibaca oleh manusia ketika itu. Lalu kata beliau, wa yusbihun nasu kal bahaim. Dan esok harinya manusia menjadi seperti hewan ternak. Nggak ada aturan hidup lagi. Mereka sudah melupakan la ilaha illallah. Maka ketika itu semakin dekatlah terjadinya kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar mengomentari hadis ini. Hadis ini sanaduhu sahih walakinnahu mauquf. Hadis ini sanadnya sahih, akan tetapi dia mauquf. Mauquf itu maksudnya sahih sampai ke sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi kata para ulama, hadis ini walaupun perkataan Ibnu Mas'ud, tapi dia hukumnya hukum marfu'. Hukumnya sama dengan hadis marfu'. Kenapa? Karena seorang sahabat tidak akan berbicara perkara gaib, itu perkara gaib, kecuali ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tidak akan berbicara dalam perkara-perkara gaib seperti ini kecuali dia mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata di dalam Majmu' Fatawa. Kata beliau, "Fa innahu yusra fi akhiriz zamani minal masahifi was suduri
fala yabqa fis suduri minhu kalimah wala fil masahifi minhu harf. Kata beliau, sesungguhnya Al-Quran itu diangkat di akhir zaman dari mushaf-mushaf, dari dada-dada manusia, sehingga tidak ada tersisa di dada manusia satu kata pun, dan tidak ada tersisa di mushaf satu huruf pun. Tentunya itu terjadi setelah munculnya Dajjal, ya. Setelah datangnya Ya'juj Ma'juj, munculnya Ya'juj Ma'juj, munculnya Dabbah. Tapi kan kita tidak tahu kapan itu terjadi. Dan itu sangat mengerikan. Ulama, para ahlul ilmi menjelaskan, walaupun itu terjadi di akhir zaman, tapi kejadian itu ada sebab-sebabnya. Apa saja sebab-sebabnya? Sehingga Allah mengangkat Al-Quran itu dari manusia. Yang pertama kata para ulama, penyebabnya ketika itu banyak manusia meninggalkan Al-Quran, menggantikannya dengan perkataan-perkataan manusia. Mereka sibuk mempelajari kitab-kitab yang dibuat oleh manusia. Mereka tinggalkan Al-Quran. Mereka sibuk dengan bait-bait syair, nyanyian-nyanyian, menggantikan Al-Quran. Ini di antara sebab pertama yang dijelaskan oleh para ulama, kaum muslimin dan muslimat. Kalau kita lihat kondisi kita umat Islam hari ini, kita sedih. Karena tidak sedikit bahkan orang-orang yang sudah mengaku hijrah, belajar sunnah, tapi jauh dari Al-Quran. Bisa jadi dia lebih suka mendengarkan nasyid-nasyid, senandung-senandung yang meninamobokkan, terasa nikmat, tapi sesaat. Tapi jarang mendengarkan Al-Quran, jarang membaca Al-Quran. Apa kita tidak takut kalau kita nanti, na'udzubillah, masuk ke dalam golongan orang-orang yang diangkat Al-Quran darinya? Mudah-mudahan saja tidak. Walaupun itu di akhir zaman, tapi kan kita nggak tahu akhir zaman itu kapan terjadinya. Maka kita harus takut. Jangan sampai terjadinya peristiwa itu ketika kita ada. Karena peristiwa itu terjadi pada seburuk-buruk makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Allah yang menjamin pula untuk menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelas bagi petunjuk itu serta Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan batil. Benarkah kita sudah menjadikannya sebagai petunjuk kita hidup di dunia ini? Benarkah kita sudah menjadikannya sebagai tolok ukur, barometer untuk membedakan yang hak, kebenaran, dan kebatilan? Jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikannya sebagai hidayah, sebagai petunjuk, penjelas, sementara kita membacanya saja jarang. Dan Allah pula yang menjamin untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula lah yang menjaganya. Allah yang menjaganya. Ketika Allah ingin mengangkatnya, Allah angkat saat manusia sudah meninggalkannya, berpaling dari
Al-Quran tersebut. Bulan Ramadan inilah momen kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, memperbaiki diri kita, kelalaian kita selama setahun ini. Coba lihat diri kita setahun ini, ada tidak kita khatam Al-Quran? Membacanya 11 bulan di luar Ramadan. Apakah ada kita membacanya? Salafus saleh itu ada kata dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ada mereka yang khatam itu per sekali 3 bulan. Kan orang berbeda-beda. Ada yang sekali 2 bulan. Ada yang sekali sebulan. Ada yang per 10 hari. Ada yang 7 hari. Ada yang 6 hari. Ada yang 3 hari khatam. Di luar Ramadan. Bahkan ada yang setiap hari. Seperti sahabat Abdullah bin Amr bin As yang kita ceritakan 2 pekan yang lalu. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan, karena mereka sudah terbiasa membaca Al-Quran sepanjang tahun itu setiap hari mereka dengan Al-Quran. Sehingga di Ramadan mereka tidak merasa berat lagi. Bahkan setiap malam ada yang sampai khatam 2 kali. Kita lihat. Tadi sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aktsiru min tilawatil Qur'an." Perbanyaklah membaca Al-Quran. Qabla an yurfa, sebelum ia diangkat. Beliau ucapkan dahulu 1400 tahun yang lampau. Lebih dari 1400 tahun yang lampau. Beliau ucapkan untuk menasihati murid-muridnya. Perbanyaklah baca Al-Quran. Nah sekarang ini kesempatan kita. Perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan sebagaimana yang kita ketahui adalah bulan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW mencontohkan beliau membaca Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran bersama Jibril alaihi salam. Terkhusus lagi di 10 terakhir beliau tambah dan tingkatkan lagi. Begitu juga salafus soleh yang lainnya. Jadi sebab pertama diangkatnya Al-Quran itu karena manusia meninggalkan Al-Quran dan menggantikannya dengan kitab-kitab, buku-buku karangan manusia dan juga dengan musik-musik dan nyanyian. Kemudian di antara sebab diangkatnya Al-Quran juga dijelaskan oleh para ulama, yaitu mereka disibukkan dengan bacaannya dan lupa mengamalkannya. Nah ini penting juga. Tujuan diturunkannya Al-Quran itu, tujuan pokok dan utamanya adalah untuk diamalkan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, mereka diperintahkan untuk mengamalkan Al-Quran. Umiru bi an ya'mala bil Quran. Mereka bi an ya'malu bil Quran. Mereka diperintahkan untuk beramal dengan Al-Quran. Faja'alu a'malahum bitilawatihi. Mereka jadikan amalan mereka itu hanya dengan membacanya saja. Maksud Al-Hasan Al-Basri ini dijelaskan oleh para ulama. Kita itu diperintahkan untuk mengamalkan Al-Quran itu bukan sekedar membaca saja. Tapi banyak manusia menjadikan cukup beramal dengan membacanya saja. Disibukkan dengan itu, tidak ada lagi yang mengamalkannya. Ketika itulah orang sudah sibuk dengan, sudah lebih perhatian kepada lagu-lagunya, irama-iramanya, suara-suara yang bagus saja. Sudah Al-Quran tidak diamalkan lagi. Maka ketika itu diangkat Al-Quran. Memperbagus bacaan Al-Quran sunnah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan membacanya dengan fasaha, dengan tajwid adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran itu dengan tertil. Tapi berlebihan dengan bacaannya lalu tidak mempelajari ilmunya, kandungannya dan tidak mengamalkannya, tidak berhukum dengannya,
Ini yang dimaksud oleh Al-Hasan Al-Basri. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Kita biasanya banyak di antara kita kalau mendengar kata-kata akhlak, mereka cenderungnya memahami akhlak itu sopan santun, tutur kata yang baik. Sebenarnya akhlak itu, itulah dia syariat Islam itu. Karena akhlak itu bukan hanya sama manusia. Bahkan akhlak yang paling utama itu adalah akhlak kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlak yang pertama dan nomor satu. Setelah itu baru akhlak kepada orang tua, akhlak kepada yang lain-lain dan seterusnya. Kalau begitu, akhlak itu sebenarnya adalah Islam secara keseluruhan. Makanya ketika Aisyah ditanya radhiyallahu anha tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Maksudnya Rasulullah itu mengamalkan Al-Quran itu. Itulah maksudnya. Nah, ini yang sangat dibutuhkan oleh kita. Selain memperbanyak bacaan, jadikan juga Ramadan ini kesempatan momen bagi kita untuk memperbaiki kesalahan kekurangan kita selama ini yang belum betul-betul mengamalkan Al-Quran. Kita lihat apa yang sudah kita paham dari Al-Quran itu. Sudahkah kita beramal dengannya? Masalah tauhid, masalah akidah, berapa banyak ayat-ayat yang sudah kita baca. Kita belajar dengan guru-guru kita. Sudahkah kita mewujudkan dan mengamalkannya? Hukum-hukum syariat Islam. Berapa banyak dari ayat-ayat Al-Quran itu yang sudah kita pelajari dari guru-guru kita. Ahkam, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu. Apakah sudah kita mengamalkannya atau belum? Nah, ini harus kita tanyakan pada diri kita, lalu kita berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita, mulai dari perkara-perkara yang paling penting dan mendasar seperti masalah akidah, masalah sholat berjamaah, masalah lain-lainnya yang penting sesudah itu, yang semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran dan kita sudah belajar, maka amalkan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak Al-Quran ketika diangkat, ketika itu dari hadis tadi, dari asar-asar sahabat Ibnu Mas'ud tadi, kita juga bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, diantaranya dari hadis-hadis tadi, asar tadi, bahwa Al-Quran itu diangkat ketika orang-orang tidak membacanya lagi. Kemudian yang kedua, ketika Al-Quran itu diangkat, orang lupa syariat Islam. Kehidupan manusia ketika itu menjadi seperti hewan. Maka ketika itu akan menyusullah tanda-tanda kiamat kubro. Disebutkan tadi oleh sahabat Ibnu Mas'ud, fayusbihuna kalbahaim. Keesokan harinya mereka tak ubahnya seperti hewan ternak. Hewan ternak itu apa? Hewan ternak mereka tidak tahu apa-apa lagi, tidak punya aturan lagi. Tidak ada aturan lagi. Dia melakukan sesuai hanya dorongan perut saja. Hewan-hewan itu yang dia digerakkan oleh apa? Insting perut dia. Dan insting syahwat dia. Itu saja lagi. Yang menggerakkan hewan. Kenapa? Karena manusia sudah tidak lagi mengenal Allah. Sudah lupa la ilaha illallah. Maka ketika itu Ka'bah pun dihancurkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukharribul Ka'bata dzuswayqitaini minal Habasyah
yang menghancurkan Ka'bah itu adalah seorang laki-laki dari Habasyah, berkulit hitam. Jadi rambut dikeriting, dia jalin dua, dan dialah yang akan menghancurkan Ka'bah itu nanti. Ketika itu sudah tidak ada lagi orang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan setelah itu tinggallah seburuk-buruk manusia yang tinggal di dunia, maka terjadilah kiamat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalq. Tidak akan terjadi kiamat kecuali atas seburuk-buruk makhluk, wal iyadu billah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memperbanyak bacaan Al-Quran? Dan bagaimana pula dahulu salafus saleh mereka membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana yang sudah kita ketahui, seluruh wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, mulai dari Suhuf Ibrahim sampai Taurat, Injil, Zabur, kemudian yang terakhir Al-Quran, semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Agar kita bisa giat dan bersemangat membaca Al-Quran, pertama, pelajari hadis-hadis tentang keutamaan dan pahala yang besar bagi orang yang membaca Al-Quran. Dan renungkan, bukan hanya sekedar dibaca saja. Baca, renungkan, sehingga menjadi motivasi bagi kita untuk mendapatkan atau meraih keutamaan yang ada di hadis tersebut. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun, rawahu Tirmidzi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Quran maka dia mendapatkan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Tapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Baca alif lam mim saja dapat 30 pahala. Bagaimana dengan ayat-ayat lainnya? Coba lihat, hitung berapa huruf di Al-Fatihah. Kalikan dengan 10. Berapa banyak pahala yang akan kita raih. Kalau 30 juz, subhanallah. Mudah-mudahan pahala yang banyak itu bisa pula menghapuskan dosa-dosa kita yang banyak. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan keburukan. Kecuali dosa besar harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang imam tabi'in, dikatakan, idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala tilawatil Qur'an. Apabila masuk Ramadan, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala meninggalkan ibadah-ibadah yang lain, lalu dia mulai fokus kepada Al-Quran. Maksud ibadah-ibadah yang lain ini ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Beliau fokus memperbanyak bacaan Al-Quran. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, lihat mereka, Imam Malik. Kana al-Imam Malik idza dakhala Ramadan nafara min qira'atil hadits wa mujalasati ahli al-ilmi wa aqbala ala tilawatil Qur'ani minal mushaf. Imam Malik, Imam Ahlul Madinah,
Kalau di hari-hari biasa beliau buka majelis hadis. Ketika datang Ramadan dia tutup buku hadisnya. Dia tidak terima lagi orang yang datang untuk mendengarkan hadis. Dia fokus membaca Al-Quran. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Ini salafus saleh. Bagaimana giatnya mereka untuk membaca Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dikatakan di Ramadan itu beliau satu Ramadan itu menghatamkan 60 kali. Berarti satu hari 2 kali. Kalau dipikir-pikir apa mungkin? Mungkin. Orang-orang para penghafal Al-Quran itu Bapak Ibu jamaah semuanya. Mereka itu bisa membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Itu dari misalnya mulai setelah subuh, sore mereka sudah selesai nanti. Nah kalau di Ramadan para ulama-ulama itu banyak fokusnya membaca Al-Quran. Dan tentu ketika membaca sendiri berbeda dengan membaca menjadi imam. Bacaan Al-Quran itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang bacaannya murattal, cepatnya ya. Nah ada yang bacaannya hadar, lebih cepat lagi. Nah kalau dia baca sendiri, bisa lebih cepat. Capek, letih, lelah. Tapi inilah dia menunjukkan kesungguhan salafus saleh dalam membaca Al-Quran. Betul-betul mereka perbanyak. Mungkin kita tidak akan sanggup seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan 30 kali saja, artinya satu hari satu Quran, itu mungkin berat bagi kita. Tapi setidaknya jangan kosongkan hari kita dari Al-Quran. Jangan berlalu satu hari tanpa ada membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian kedua cara kita agar giat membaca Al-Quran dan bisa apalagi di Ramadan ini. Bawa Al-Quran itu kemana-mana. Kita punya tas. Siapkan Al-Quran. Sehingga kemana kita ada waktu senggang. Yang tidak mengganggu pekerjaan dan amanah. Maka kita bisa baca Al-Quran. Biasakan. Nah, yang bekerja misalnya jam istirahat. Kan ada jam istirahat. Jangan di jam kerja. Di jam kerja itu amanah. Tidak boleh kita meninggalkan yang wajib. Karena yang sunnah. Kecuali pimpinan kita mengizinkan. Nah waktu istirahat kita bisa baca Al-Quran. Oh sekarang sudah ada Ustadz, sudah ada handphone. Di situ bisa Al-Quran kita baca. Beda. Itu boleh saja. Tetapi membaca Al-Quran di mushaf, bahkan melihat mushaf itu sendiri punya keutamaan sendiri. Ya, makanya sebagian ulama menjelaskan membaca Al-Quran di mushaf itu lebih utama daripada membaca dengan hafalan. Karena melihat kalamullah, membacanya dan melihatnya itu punya keutamaan tersendiri. Oleh karena itu mushaf itu kan dijaga, dimuliakan. Maka usahakan mushaf itu dijaga. Kita punya mushaf sendiri yang tidak lepas dari kita. Kecuali di tempat-tempat yang tidak boleh kita bawa mushaf. Harus punya. Ini mushaf kita nggak jelas tayang mana. Besok udah ganti lagi mushaf. Besok udah ganti lagi. Besok udah ganti lagi. Nah, ya, kita tidak punya mushaf yang memang akhirnya memang kita cinta dan membuat kita cinta dan rindu kepada Al-Quran. Para penghafal Al-Quran itu jamaah. Saya melihat santri-santri penghafal Al-Quran yang betul-betul penghafal Al-Quran ya. Itu saking tiap harinya megang mushaf itu. Jadi kan Quran itu kan begini dipegang seperti ini ya. Itu bebekas jempolnya itu di setiap halaman-halaman di bagian. Karena dia megang gini terus nih. Bahkan ada yang udah bolong kertasnya. Bekas jempolnya. Ya. Dan itu saya saksikan sendiri. Saking seringnya memegang mushaf. Nah mungkin kita tidak bisa seperti itu karena kita punya pekerjaan, punya yang lain. Tetapi seperti yang saya katakan tadi. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Sudah datang waktu Isya. Udah ya. Baik kita dengarkan azan dahulu, setelah itu kita lanjutkan. Allahu a'lam. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma rabbah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu kitab yang menjelaskan adab-adab para penghafal dan pembaca Al-Quran. Beliau berkata, "Yambaghi an yuhafidhu ala tilawatihi wa yukthiru minha." Hendaklah seorang muslim itu yuhafidh, benar-benar menjaga tilawatul Quran, wa yukthiru minha, dan memperbanyaknya. Wa kana salaf radhiyallahu anhum lahum adatun mukhtalifah fi qadri ma yakhtumun. Dan salafus saleh, mereka punya kebiasaan yang berbeda-beda dalam mengkhatamkan Al-Quran. Maksudnya seringnya. Faja'a an ba'dihim fi kulli khams. Ada sebagian riwayat menjelaskan sebagian salafus saleh itu menghatamkan setiap 5 malam. Wa an ba'dihim fi kulli arba'.
ada setiap 4 malam. Kalau 5 malam bagi saja, berarti 1 hari dia 2,5 juz misalnya. Ya, atau lebih, atau 4 juz lebih. Atau 5-6 juz. Wa an ba'dihim fi kulli arba', ada yang 4 malam. Wa an katsirina fi kulli thalath. Dan kebanyakan salafus soleh itu menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam. Itu mayoritasnya, kebanyakannya. Wa an ba'dihim fi kulli lailataini, ada pula sebagian mereka diriwayatkan menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Wa khatama ba'duhum fi kulli yaum wa laila khatmah. Ada pula sehari semalam menghatamkan 1 khataman. Wa minhum man kana yakhtumu fi kulli yaum wa laila khatmataini. Ada pula yang menghatamkan sehari semalam itu sebanyak 2 kali. Wa minhum man yakhtum thalathan. Ada pula yang sampai 3 kali sehari itu menghatamkan Al-Quran. Lalu beliau menjelaskan. Faminal ladzina kanu yakhtumuna khatmatan fil laili wal yaum Utsman bin Affan wa Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Syafi'i wa akharun. Dan di antara mereka yang menghatamkan 1 khataman, artinya 30 juz sehari semalam, di antaranya Utsman bin Affan, Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma, kemudian dari tabi'in Sa'id bin Jubair, Mujahid, kemudian juga Imam Syafi'i wa akharun dan lain-lainnya. Wa minal ladzina kanu yakhtumuna 3 khatamat. Kemudian di antara salafus saleh yang menghatamkan 3 kali khatam dalam 1 hari 1 malam, Salim bin Umar radhiyallahu anhuma. Salim bin Umar anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dia menghatamkan sehari semalam itu sampai 3 kali. Di sini muncul pertanyaan. Bukankah ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabat Abdullah bin Amr bin As untuk menghatamkan paling cepat itu setiap 3 hari. Dan barang siapa yang kurang dari itu, dia tidak bisa paham apa yang dia baca. Ada larangan seperti itu. Nah, dijawab dan dijelaskan oleh para ulama bahwa memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan itu ada anjuran tersendiri. Dan dia kan tidak setiap waktu. Hanya di bulan Ramadan dibandingkan dengan 11 bulan yang lain. Di bulan Ramadan itu memang yang dianjurkan itu memperbanyak bacaannya. Bukan dijadikan kebiasaan yang terus menerus. 1 hari khatam 1 Al-Quran, 1 hari khatam Al-Quran, ya tidak sempat lagi untuk mempelajari isi dan kandungannya. Namun di bulan Ramadan memang fokusnya itu memperbanyak pahala bacaan Al-Quran. Jadi ini kekhususan di bulan Ramadan. Adapun di hari-hari biasa, maka yang paling afdol itu setiap 6 hari itu khatam kalau bisa. Ya, seperti anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Tapi kalau tidak bisa, sebisanya. Yang penting seperti tadi, jangan sampai ada terlewatkan 1 hari tanpa membaca Al-Quran. Karena hari itu akan menjadi hari yang paling menyedihkan bagi kita. Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari kiamat. 1 hari kita tidak ada membaca Al-Quran, maka jiwa kita akan kosong, akan hampa. Syaitan akan mudah merasuki kita. Waliyadzubillah. Dan terakhir, saya ingin mengingatkan kita semua yang hadir dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muslim. Fayusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya." Artinya, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian beramal. Segerakan, jangan ditunda-tunda. Sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil muslim.
laksana penggalan malam yang gelap gulita. Karena kalau sudah datang fitnah itu, kita ingin beribadah sudah susah. Fitnah-fitnah itu kekacauan, kemudian juga samarnya antara yang hak dan batil. Maka sebelum terjadi fitnah-fitnah yang banyak di muka bumi ini, kalian segerakan beramal. Jangan ditunda-tunda. Kebiasaan manusia seperti itu. Insya Allah ini tinggal sehari 2 hari ini sudah Ramadan. Insya Allah. Pokoknya sekitar 2 hari lagi start saya malam Ramadan saya langsung start baca Al-Quran. Nah ini menunda-nunda. Harus dari sekarang mulai baca. Malam ini aja baca. Badiru bil a'mal badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian lakukan amalan, jangan ditunda-tunda sebelum datangnya fitnah-fitnah yang seperti malam yang gelap gulita. Nanti ketika terjadinya fitnah-fitnah kekacauan-kekacauan tersebut, fayusbihur rajulu mu'minan, ada orang paginya dia beriman, wa yumsi kafirun, petangnya dia sudah kafir. Atau yumsi mu'minan, petang harinya mu'min, wa yusbihu kafira, paginya dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia jual agamanya dengan perhiasan dunia. Karena sudah zaman fitnah, orang sudah kacau balau. Tidak peduli lagi dengan agama. Nah, sebelum itu terjadi, segerakan kita beramal, dan salah satu amalan yang sangat utama yaitu membaca Al-Quran, memperbanyak bacaannya, mentadabburinya, mengkajinya, berhukum dengannya, beramal dengannya. Itu disegerakan, jangan ditunda-tunda, nunggu nantilah 2 hari lagi kan masuk Ramadan. Insya Allah saya akan mulai nanti membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Rupanya sudah datang fitnatul maut. Datang fitnah kematian kepadanya, tidak sempat lagi dia membacanya, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas agama kita dan menjaga serta menjauhkan kita dari segala fitnah zahiran wa batinan. Sampai di sini, dan mudah-mudahan Allah berikan kita usia yang panjang, kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa beramal di bulan Ramadan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.